Mas. Lu sekarang bener nggak itu? Saya tanya dulu, bener nggak? Jangan. Sekarang saya tanya dulu, bener nggak bahwa Nabi mau menikahi anak umur 6 tahun? Bener nggak? Kan agama. Menuhankan Islam. Kau jangan lari. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, di kesempatan kali ini kita mau lagi mengulas ya hasil dari perdebatan yang ada dengan rekan-rekan apologetika dan Kristen dan juga pendengar Muslim ya, ya gitu ya. Jadi ini seru sekali teman-teman. Kita coba nanti membahas gitu ya. Di sini banyak pertanyaan, benar atau tidak bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah gitu ya saat berusia 6 tahun gitu ya. Tolong jawab dengan jelas gitu, jangan menghindar gitu ya. Jangan lari dari pertanyaan ini ya. Dan agama Islam menuhankan sesuatu ataupun bagaimana, tolong dijawab gitu ya. Dan ini banyak sekali yang perdebatan yang nanti kita akan ulas bersama-sama. Untuk kesempatan ini jangan lupa share video ini dan like, sediakan kopi kalian teman-teman ya. Saudaraku, share video ini. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Tunggu aja ya. Tunggu apa? Enggak apa-apa, santai aja. Di sini tidak ada ancaman, tidak ada ancaman. Kalah debat mereka nangis, kalah debat. Kan sudah saya bilang teman-teman. Apa yang saya bilang sama kalian? Kalau orang Islam, kalau bahasa agama orang lain, mereka dikawal polisi. Tapi kalau misalnya dijawab, mereka langsung awas ya. Sudah meresahkan kamu. Kamu sudah meresahkan. Berat saudara-saudara. Berat saudara-saudara. Seram. Kita ada gambar bagus. Kita ada gambar bagus. Tenang. Kita ada gambar bagus. Aman aja, aman aja. Kita ada gambar bagus, saudara-saudara. Tenang ya. Ku kasih dulu gambar yang keren, yang cocok dengan dia. Nah, ini dia. Ini dia gambar yang paling keren dan cetar membahana ini. Jadi teman-teman gini ya. Jadi kalau ada orang Islam nih, ulama Islam yang namanya Jakar Turun ya. Nah, ini kalau ini ahlinya, ini ulama ini pernah datang ke Indonesia tahun 2017, ini ahlinya ngemis atau ngais-ngais Bible ini. Ulama ini paling ahli mengatakan bahwa Muhammad nabinya orang Islam yang menikahi anak di bawah umur, katanya dinubuatkan oleh Yesus. Mas, lu sekarang bener nggak itu? Saya tanya dulu, bener nggak? jangan. Sekarang saya tanya dulu, bener nggak bahwa Nabi mau menikahi anak umur 6 tahun? Bener nggak? Kan agama. Menuhankan Islam. Kau jangan lari-lari, nggak usah jangan kau lompat kemari, kuturuti maumu, kuturuti keinginanmu, kau lari membahas. Gini bro, sebentar bro, saya tanya dulu, betul nggak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau salah? Intinya kalau mau intinya yang saya tanya, benar tidak seorang Muhammad, nabinya orang Islam, junjungannya orang Islam, menikahi anak umur 6 tahun? Benar atau salah? Kami tidak ada menuhankan Muhammad. Benar atau salah? Kamu nggak usah tulis-tulisin itu. Memang ini pertanyaan ini berat untuk dijawab. Bro, saya tanya dulu satu kali nih. Betul tidak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Benar atau salah? Saya masuk ke sini, saya minta sama kamu. Berat, saudara-saudara, berat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda tidak jawab, kita selesai. Ya, terakhir. Tolong, dengan segala hormat saya minta klarifikasi. Supaya saya dibilang
atau saya berhenti mengatakan sesuatu yang nggak benar? Saya minta klarifikasi. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad? Menurut hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa? Bahas di sini, bahas tulisan kamu itu di belakang. Udah, kau tidur di bawah. Kau tidur di bawah. Heran saya sama mereka ini, saya heran loh, heran. Jadi kenapa sih kalau ada seorang Kristen ingin menjawab orang Islam, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, kok mereka langsung awas ya? Awas, tunggu saja, awas. berat. Galaksi. Kayaknya. Dan tolong buktikan kalau saya melakukan fitnah terhadap agama Islam. Kalau sampai terbukti saya melakukan fitnah, saya bersumpah, saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Betul lah. Iya, coba naik dan buktikan bahwa saya fitnah. Saya beri kesempatan kepada yang Muslim. Oke, Toko Hazmi. Saya beri kesempatan. Ya, Toko Hazmi, apakah Anda seorang Muslim? Nah, kabur. Gimana sih? Sudah diberi kesempatan, malah kabur, saudara. Oke, kita kasih naik lagi, ada hamba Allah. Tadi kabur ini. Ya, silakan hamba Allah. Halo, hamba Allah. Ya, halo. Ya, silakan hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi sambil Anda menunggu Jumatan. Silakan. Silakan. Tunggu. Oke, tunggu, Des. Ya. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Karena ada perintah dalam Al-Qur'anmu. Janganlah mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Silakan. Ya, coba hamba Allah, coba. Selama Anda sudah lama mendengar siaran saya ini? Enggak lama sih, mungkin 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, oke. Selama saya membuat narasi-narasi, selama saya bertausiah, selama saya berceramah ya di siaran Komal Edis TV ini, pernahkah Anda dapati bahwa saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Nah, Contoh gini, saya mengatakan bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Saya mau tanya dulu, benarkah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Iya. Benar. Berapa itu? Umur berapa? Menurut hadis yang saya baca di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, umur Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah umurnya 6 atau 7 tahun dan hidup serumah tangga dengan dia atau bergaul dengan dia pada waktu berumur 9 tahun. Betul atau salah? Betul. Betul. Baik, saya tidak fitnah ya. Kemudian yang kedua, selamat. Soalnya kalau saya fitnah kan saya lompat dari Monas. Kan sudah saya bilang. Terus yang kedua. Mungkin lompat. Kan kalau saya fitnah, saya pasti lompat dari Monas. Kalau saya fitnah. Yang kedua, Bang. Udah. Betulkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Kalau yang saya tahu ya Nabi Muhammad pernah kena sihir. Pernah kena sihir. Adakah nabi selain Muhammad yang kena sihir, wahai hamba Allah? Itu saya nggak tahu. Tidak ada. Artinya memang nggak ada nabi selain Muhammad yang kena sihir. Saya bukan bilangnya nggak ada, saya nggak tahu. Oke, baik. Kalau nanti ketemu ada nabi yang pernah kena sihir selain Muhammad, maka saya lompat dari Monas. Karena masih tidak tahu ya. Maka tolong Muslim. Jangan lompat, mati konyol. Enggak, saya hanya membuktikan keseriusan saya gitu loh. Nggak bakalan lompat, kamu sekarang ada di. Oke, baik. Jauh Kemudian yang ketiga nih. Amerika. Kemudian yang ketiga nih. Betulkah Muhammad menyuruh orang-orang untuk meminum air kencing unta?
Yang saya dengar tuh sebagian ustadz tuh ada yang bilang kayak gitu. Oke, berarti bener lagi. Oke, lalu yang mana nih? Saya kalau mau hitung terus-menerus nanti tidak selesai dalam sehari. Coba, pernahkah Anda selama nonton saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Silakan. Fitnah. Karena banyak yang marah gitu loh. Waktu mereka naik ke sini mereka marah-marah. Kenapa kamu mengatakan Islam begini dan begitu? Loh, yang saya katakan itu fakta, bro. Sejak kapan saya melakukan fitnah? Misalnya tadi saya tanya bahwa akal seorang wanita itu adalah separuh, kurang akalnya. Betul atau tidak? Betul. Menurut agama Islam akal wanita itu kurang, betul? Betul. Betul. Terus apa yang saya fitnah dari agama Islam? Kenapa kalian memfitnah saya gitu loh? Di mana yang saya katakan merupakan sebuah fitnah? Silakan. Sebetulnya diskusi sama Anda ini berat, saudara-saudara. Berat, memang berat. Itu banyak Muslim yang mengakui itu. Bahkan Zuma, Yusuf P, Nandar dan kawan-kawan itu, mereka sudah merasa kewalahan. Ini bahaya orang ini kalau diajak diskusi. Karena umat akan murtad. Jadi larilah kita dari dia, lari. Itu memang. Kalau nggak hati-hati diskusi sama kamu ini bisa keluar dari Islam. Iya, memang. Tapi saya cuma mengajak begini loh. Seandainya kita ini hidup masing-masing, agama Islam dengan agamanya, Kristen dengan agama, kita damai sejahtera loh. Tapi yang jadi masalah, orang-orang Islam itu mengait-ngaitkan diri dengan agama kami, Bang. Seperti ini, Zakir Naik, Donditan, siapa lagi? Si Juma, mereka selalu mengait-ngaitkan diri dengan agama kami. Yang maksudnya mengait-ngaitkan? Mengait-ngaitkan diri itu misalnya begini, ya kan? Kalau kamu menjadi seorang Muslim, justru kamu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Gimana nih? Masa jadi Muslim katanya menjadi pengikut Yesus yang sejati? Aduh, ya gimana? Makanya saya bilang, ya ini bentuk pengait-ngaitkan diri gitu loh. Karena Tuhannya nggak sama, Bang. Tuhannya orang Islam itu tidak sama dengan Tuhan kami. Seperti itu. Iya, betul. Marilah kita Tuhan masing-masing gitu loh. Kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus di gereja. Itu kan orang Islam lewat, ada teman-temanku orang Kristen lagi menyembah Tuhannya, jangan mengganggu. Mantap. Ya kan? Nah, terus kami juga lagi lewat nih. Kami misalnya lagi lewat di jalan nih, orang Islam lagi gelar tikar di jalan, ya kan? Jalan ditutup, kan biasanya kan gitu. Jalan ditutup, ya kan? Orang Islam gelar tikar di jalan, lalu mereka sholawatan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rasulullah. Mereka kan gitu kan, Muhammadku, dengarlah seruanku. Terus orang Kristen lewat kan, wah, orang Islam lagi berseru-seru sama Muhammad ya. Ya, artinya saling menghargai kan gitu. Biarlah kami berseru-seru kepada Yesus, kalian berseru-seru kepada Muhammad kan. Begitu nikmatnya hidup ini. Gitu loh. Seperti itu. Nah, apa lagi? Ya intinya begitulah hamba Allah. Saya dapati Anda itu orangnya tidak tidak mengait-ngaitkan Islam dan Kristen. Jadi saya nggak mau diskusi dengan yang seperti itu. Saya hanya ingin mendebat orang-orang yang masih mengait-ngaitkan Islam itu dengan kekristenan gitu loh. Sebetulnya gini Bang, Bang Edis. Kalau saya ini orang awam, bukan ahli kitab, ya bukan ustadz. Orang awam, orang biasa. Gitu. Ya agama masing-masing lah. Ya, betul, mantap. Saya setuju dengan itu, Bang.
menggila-gilakan agama orang lain kan nggak bagus. Betul, saya sangat setuju saya. Artinya gini Bang, yang saya lakukan ini intinya begini, supaya perbedaan kita itu jelas. Kan ada itu prinsip dalam agama Islam, yang hak dan yang batil itu harus kita pisahkan, gitu loh. Jadi makanya saya hanya menyerukan gitu, bahwa Yesus kami tiadalah mungkin menubuatkan seorang nabi yang seperti orang Islam jelaskan, yang seperti Muhammad, tidak mungkin. Gitu loh. Iya, Bang, sebetulnya kan itu kepercayaan. Ya biar kan percayaan masing-masing. Nah, percaya masing-masing, harus sering menghargai. Kalau memang ada ustadz, ada pertanyaan dari jamaahnya, dia yang menjawab apa yang dia tahu, Bang. Maksudnya dia bertanya, Nabi Isa itu Yesus apa Nabi? Nah, itu juga jadi satu pertanyaan juga, Bang. Nah, jadi kan apakah Isa itu adalah Yesus, kan gitu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Seandainya Isa itu Isa, ya udah selesai kita kan. Isa bukan Yesus, selesai kita, gitu loh. Ya sudah. Kalau di keyakinan saya Islam, ya Yesus itu ya Nabi Isa. Ini di sini masalahnya. Ketika kalian mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa, nah maka ada tema bagus, nanti akhirnya ada menjadi tema diskusi. Oke, kita angkat tema diskusi yang bagus itu, Bang, ya. Sebentar, saya kasih dulu background saya. Bakalan selesai. Kita kasih contoh dulu, Bang. Gini, nah ini saya punya tema yang bagus tentang itu. Nah ini kan, buktikan Quran kitab yang jelas. Siapa yang disalib kalau bukan Isa? Nah gini Bang, saya tanya dulu sama Abang. Tadi kan Abang mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya? Iya. Saya tanya sama Abang, kalau Isa adalah Yesus, berarti Anda berkeyakinan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan? Yang saya tahu di Islam ini, Abang mungkin dah tahu cerita ini. Saya bacakan ayatnya. Wa qaulihim, ya, dan karena ucapan mereka, inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam, katanya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bahwa sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Betul? Nah, jadi saya mau tanya dulu sama Abang nih, Bang. Jadi di dalam sudut pandang agama Islam, bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya dibuat menjadi Isa, begitu? Atau Yesus? Yang saya tahu ya itu. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa atau Yesus, betul? Bukan menumbalkan. Itu namanya menumbalkan lah, Bang. Kan dia bukan Isa. Gimana, Bang, ini? Artinya dia kan bukan Isa. Cuman wajahnya dibuat seperti Isa. Dia menjadi disangka orang dia Isa. Artinya dia jadi tumbal lah, Bang. Gimana ya? Selama saya mengikuti Bang Edis nih, saya Muslim loh, Bang. Mengikuti Bang Edis. Kadang saya ketawa, kadang saya jengkel, kadang saya ketawa lagi, kadang saya terhibur gitu. Oke, tapi ini kita bangun logika, Bang, ya. Gini, Bang. Iya. Logika yang kedua gini. Berarti orang-orang ini, mereka yang hendak menyalib Isa ini, mereka malah menyalibkan orang lain. Salah salib gitulah, ya. Seharusnya Isa atau Yesus yang disalib, mereka malah salah salib gitu. Ya. Artinya begini, Bang. Artinya mereka ini tertipu, betul? Nah, kalau ada yang tertipu, maka harus ada penipunya, betul? Iya, betul. Nah, siapakah penipunya? Nah, itu siapa yang menyalibnya? Nah, loh, mereka nggak bisa dibilang penipunya, Bang, karena kan mereka ingin menyalibkan Isa yang sungguhan.
Tapi tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, mereka menyalibkan Isa atau Yesus yang KW. Artinya mereka kan tertipu. Iya. Nah, kalau mereka tertipu, lantas siapakah penipunya? Saya nggak mau ngomong, Bang. Nanti saya kena penistaan. Saya tahu menjebak saya. Mungkin saya akan katakan. Saya hanya menggunakan logika saja gitu loh, Bang. Saya tahu Bang Edi sering menjebak, memancing omongan gitu, jebakan. Itu Berat ya. Berat saudara. Berat saudara. Nah, itu yang saya terhibur sama Bang Edi ini, berat saudara. Iya, makanya ya intinya gini lah Bang. Intinya kalau kita menggunakan akal sehat kita memang menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Tapi sebenarnya ada kok jawabannya itu. Di dalam ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi bahwa Allah itu adalah sang khairul makirin. Betul? Apa itu arti dari khairul makirin? Saya kan tadi sudah bilang, saya bukan ustaz, saya orang awam yang pertanyaannya abang benar. Kalau yang saya paham tuh khairul tuh baik. Khairul itu artinya yang maha itu. Khairul makirin. Sang baik. Iya, sang pembuat makar yang paling dahsyat. Khairul makirin. Itu kalau di dalam terjemahannya itu dikatakan sang paling hebat pembalas tipu daya. Tapi sebenarnya kata pembalas di situ nggak ada, Bang. Ada Bang. Saya tahu sebab nama istri saya Khairul Anam sebab Bang. Makanya saya ngerti artinya Khairul Bang. Ya, begitulah. Aduh, berat pertanyaannya Bang Edis ini. Oke lah, mungkin kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Oke Bang. Oke, terima kasih Bang. Oke saudara-saudara, kita santai saja nih ya. Tidak ada ancaman di sini gitu ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan gitu. Mereka yang kalah debat biasanya akan berusaha menghindar, bahkan sampai menangis gitu ya. Saya sudah bilang dari awal, jika ada yang menganggap saya salah, tunjukkan di mana letak kesalahan saya gitu ya. Itu kata-katanya keren banget. Kalau saya salah, buktikan gitu. Jangan hanya marah-marah tanpa alasan yang jelas. Ya, ini dalam sebenarnya. Kesimpulannya di sini ada banyak hal dalam agama yang perlu kita pikirkan dan diskusikan dengan terbuka. Jangan hanya menerima tanpa bertanya. Jika ada yang salah, tunjukkan di mana letak kesalahannya. Jangan hanya marah tanpa alasan yang jelas. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah saya salah dalam menyampaikan fakta-fakta ini? Atau justru ada yang bisa membuktikan yang salah gitu ya? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang-orang bisa ikut dalam diskusi ini. Mari kita bertukar pandangan secara terbuka dan bijaksana. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan satu malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025. Harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di
08 13348 60 17708 778 15 14512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara